ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Jokowi mengakui bahwa penghilangan paksa, penculikan, ini adalah pelanggaran HAM berat. Sangat aneh ketika seorang Jokowi yang mengaku dirinya seorang yang dilahirkan dari reformasi, tetapi justru mengkhianati reformasi ketika dia membangun politik dinasti dengan seorang penjahat HAM dipasangkan dengan putra sulungnya si Gibran. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat BN. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bangsa ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, suasana politik makin hari bukannya tampak semakin dingin tetapi semakin memanas. Ketika Nun di Senayan sana, Said Didu dan kawan-kawan menggemakan suara yang sangat panas, yang sangat menohok di hadapan ribuan pengunjuk rasa. Dan di depan istana, acara Kamisan juga tampak melambangkan keprihatinan dengan warna hitam. Kalau di Senayan, di DPR RI, Said Didu memandangkan suara kebohongan seorang pemimpin. Di depan istana, rakyat tampaknya kecewa dengan pemberian gelar kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Inilah orasi dari Said Didu di kawasan DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suara kurang kencang karena saya baru lari dari rumah sakit demi ketemu teman-teman semua dan minta izin ke dokter agar saya diizinkan meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas berbuat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba
rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke China dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke China? China akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang dia berbuat culas setiap saat. Tapi sayangnya rakyat kita sebagian masih tertipu sampai sekarang. Masih tertipu sampai sekarang, seakan-akan orang ini adalah orang yang baik. Nah, dan sayangnya lagi, tidak sedikit pemimpin negara yang percaya sama pembohong. Mantan pemimpin negara, bahkan ada mantan presiden yang percaya kepada pemimpin pembohong. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan perlawanan untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya berharap tahun 98 dulu saya sudah anggota MPR di sini dan saya menerima demonstrasi seperti ini, dan mereka karena gerakan rakyat mereka bisa menyebabkan Pak Harto turun dari ke Presiden Republik Indonesia 98. Kelihatan masih gagah kan? 98 sudah saya anggota MPR. Nah, saya berharap semuanya berkumpul ada di sini, niatkan itu bahwa saatnya bangsa ini harus diselamatkan seperti halnya 98. Mari kita semangat itu, akhirnya bangsa terselamatkan. Padahal sebenarnya kehancuran bangsa ini lebih parah dari 98. Pak Harto tidak setega itu mengangkat anaknya tanpa lewat jalan haram. Jalan haram itu merubah konstitusi untuk menjadikan anaknya wakil presiden. Pak Harto hanya menjadikan Tutup menjadi menteri, dan itu rakyat semua marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini mengangkat anak mantunya menjadi pejabat semua lewat jalan haram. Artinya, apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang untuk menyelamatkan bangsanya. Oke? Jadi, saya berharap insya Allah jangan patah semangat. Saya hanya tiap hari sedih melihat rakyatku dibohongi. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka sekarang antri beras. Dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam. Ini pemimpin macam apa seperti ini? Jadi, kepada adik-adikku mahasiswa, dulu saya menerima teman-teman kalian. Teman-teman kalian itu Pak Ari Hamzah, Pak Didon, bukan Pak Ari Hamzah, kemudian banyak tokoh-tokoh reformasi 98 saya terima, dan saya menerima aspirasi mereka di gedung ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan bahwa generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan yang sebenarnya mungkin lebih baik dari pemerintah sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan. Inilah acara Kamisan di depan istana. Para peserta aksi ini mengecam pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Menurut mereka, pemberian pangkat kehormatan ini melukai perasaan keluarga korban tragedi 98 dan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi. Maria Katarina Sumiarsi, ibunda Bernardinus Realino Norma Irawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas dalam peristiwa Semanggi I, mengatakan Presiden Jokowi telah mengkhianati janji yang pernah diucapkannya pada 2014. Sementara Pak Jokowi mengakui bahwa penghilangan paksa, penculikan, ini adalah pelanggaran HAM berat. Sangat aneh ketika seorang Jokowi
yang mengaku dirinya seorang yang dilahirkan dari reformasi, tetapi justru mengkhianati reformasi ketika dia membangun politik dinasti dengan seorang penjahat HAM dipasangkan dengan putra sulungnya si Gibran. Sementara aktivis reformasi dan pertahanan Al-A'raf mengatakan pemberian pangkat jenderal kehormatan cacat hukum. Ia menjelaskan pemberian pangkat kehormatan terhadap purnawirawan TNI tidak terdapat dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Yang dikenal dalam rezim Undang-Undang TNI tentang pangkat istimewa atau kehormatan adalah ditujukan, atau di undang-undang lainnya, ditujukan kepada prajurit-prajurit yang aktif, yang mereka berjasa dalam menjalankan misi perdamaian, dalam menjalankan tugas-tugas operasi militer. Mereka lah yang kemudian mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan atau keistimewaan. Nah, itu dimungkinkan, tidak terhadap purnawirawan. Pak Prabowo kan sudah menjadi purnawirawan, jadi tidak perlu lagi kenaikan pangkat. Ia menambahkan pemberian pangkat jenderal kehormatan ini adalah presiden buruk terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meski demikian, kehadiran anak-anak muda di aksi Kamisan menumbuhkan optimisme Sumiarsi. Ia yakin suatu saat kasus-kasus pelanggaran HAM dapat diselesaikan melalui perjuangan yang diteruskan anak-anak muda ini. Perjuangan kami ke depan, aksi Kamisan kita bisa melihat semua yang datang anak-anak muda. Harapan saya anak-anak muda yang hadir di aksi Kamisan ini mereka menjadi orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Sumiarsi menegaskan, aksi di seberang Istana Negara yang telah digelar selama 17 tahun ini akan terus berlangsung selama kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu belum diselesaikan. Sahabat BN, kita tentu sebagai anak bangsa berharap agar bangsa ini ke depan benar-benar mampu menegakkan demokrasi, benar-benar mampu menegakkan keadilan, sehingga rakyat benar-benar mendapatkan rasa keadilan. Dan juga kita tentu berharap sebagai anak bangsa agar dalam penegakan demokrasi, pemilu terhindar dari bentuk-bentuk kecurangan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.